Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, ketemu lagi sama Pak Latif di perkuliahan Tata Kelola TI. Pada bab ini kita akan membahas tema strategic alignment, di mana strategic alignment ini satu dari 5 fokus area IT governance, gitu ya. Di pertemuan sebelumnya juga sempat Pak Latif singgung bahwasanya strategic alignment adalah entry point dari kita akan melaksanakan tata kelola, gitu ya. Oke. Review sedikit di pertemuan kemarin bahwasanya strategic alignment itu adalah proses, gitu ya, atau upaya memastikan adanya hubungan antara perencanaan organisasi dan IT. Jadi sudah semestinya bahwasanya untuk melihat akar permasalahan dari organisasi tersebut terhadap investasi IT-nya, yaitu menarik garis lurus, ya, kemudian menghubungkannya antara tujuan organisasi dan tujuan IT-nya, gitu. Nah, akhirnya dari strategic alignment ini nanti diharapkan kita tahu tujuan organisasi dan tujuan IT-nya. Apakah tujuan IT-nya ini dibangun untuk menjadi support IT, atau menjadi driver IT, atau menjadi enabler IT, gitu ya. Nah, bagaimana caranya strategic alignment menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional IT dengan operasional organisasi? Maka kalau dilihat dari terminologi ini, mestinya antara tujuan IT itu digunakan, gitu ya, IT itu dibangun, nah itu ya tujuannya idealnya ya harus selaras, gitu ya, dengan tujuan organisasi. Ya, namanya strategic alignment, keselarasan, gitu ya. Nah, apa yang diselaraskan? Ya, IT dan organisasinya, gitu ya. Jangan sampai harapannya itu kan, setiap organisasi bisnis itu kan harapannya ketika menerapkan teknologi, gitu ya, itu kan kerjanya itu kinerjanya itu semakin efektif, efisien, gitu ya. Nah, semakin optimal, gitu ya. Nah, tapi kan semuanya itu belum tentu yang terdigitalisasi itu membawa perubahan yang signifikan, kan belum tentu. Jadi akhirnya dari ketidaktentuan itu perlu adanya strategi keselarasan antara IT dan organisasi. Oke. Strategic alignment adalah proses yang membawa tindakan pada divisi bisnis organisasi dan anggota staf yang sejalan dengan tujuan yang direncanakan oleh organisasi. Maka seperti yang awal tadi Pak Latif sampaikan bahwasanya strategic alignment itu proses, gitu ya, proses upaya, gitu ya, agar divisi-divisi pada organisasi bisnis tersebut dan atau anggotanya, ya, jadi struktural terkecil, gitu ya, terkecil pada sebuah organisasi bisnis, gitu ya, baik swasta maupun negeri, lembaga pemerintahan maupun institusi, begitu ya, perusahaan, gitu ya. Nah, itu adalah ya staffnya tadi itu, SDM-nya, gitu ya. Oke, baik. Kemudian strategic alignment adalah kemampuan kebanyakan bisnis untuk mencapai tujuan strategis yang mendapatkan keuntungan dari melakukan penyelarasan strategis secara komprehensif untuk membantu memastikan bahwa divisi dan karyawan, ingat ya,
divisi dan karyawan. Ini pernyataan yang berbeda gitu ya, beda penelitian, berbeda orang, sumber. Secara bersama-sama bekerja menuju tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Nah, ini menurut para pakar strategic alignment itu yang saya sadur ada 3 gitu ya. Ya, yang pertama proses yang membawa tindakan pada divisi bisnis dan anggota staf. Yang kedua bisa kalian lihat bahasanya hampir sama gitu ya, menyelaraskan secara strategis dan komprehensif untuk membantu memastikan bahwa divisi dan karyawan ya kan bekerja bersama-sama gitu ya. Artinya dalam strategik yang sama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah proses dan hasil menghubungkan kelompok-kelompok organisasi bersama-sama melalui tujuan organisasi dan orang-orang dalam proyek bertanggung jawab untuk mencapainya. Strategi alignment merupakan realisasi pencapaian strategi untuk bisnis melalui orang dan kontribusi proyek. Nah, apa yang bisa kalian cermati di sini? Dari terminologi strategic alignment menurut para pakar. Betul ya, ada divisi dan ada karyawan gitu. Jadi karyawan itu bagian daripada divisi yang besar gitu ya. Nah, divisi itu adalah sebuah role, sebuah government gitu ya. Nah, kalau bicara governance dan government, nah, jadi divisi itu adalah government-nya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi divisi lain ya government lain gitu ya, kebijakan lain atau maksudnya adalah struktural lain gitu. Nah, kemudian di atasnya juga ada gitu. Nah, ruang lingkup semuanya itu juga bisa disebut government juga ya, mulai dari CEO gitu ya sampai divisi itu tadi. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum bisa dipahami silahkan dieksplorasi mandiri ya. Bahwasanya strategic alignment itu adalah proses yang menghasilkan ya hubungan kinerja gitu antara divisi dengan karyawan, dengan stafnya gitu. Nah, itu ya. Untuk apa? Jelas untuk mencapai tujuan bisnisnya gitu ya. Oke. Strategic alignment model atau seringkali orang-orang menyebutnya SAM gitu ya. Nah, saya ambil dari beberapa literatur gitu ya. Ambil dari banyak literatur. Oke, di dalam strategic alignment baik terkait strategic alignment model atau biasa disebut SAM gitu ya. Pertama kali diusulkan oleh Henderson and Venkatraman gitu ya. Nah, ini jelas konseptual model yang sudah lama gitu ya, yang sudah lama untuk mengukur strategic alignment-nya gitu ya. Nah, SAM ini atau strategic alignment model ini terdiri dari 2 dimensi utama sebetulnya ya, yaitu kesesuaian strategis dan integrasi fungsional gitu ya. Kesesuaian strategis mengacu pada kesesuaian antara domain internal ya dengan domain eksternal ya, domain internal dengan domain internal. Nah, integrasi fungsional mengacu pada 2 jenis integrasi antara domain bisnis dan IT. Jenis pertama ini ya disebut integrasi strategis dan mencerminkan hubungan antara strategi bisnis dan strategi IT. Oke, gitu ya. Nah, jenis kedua disebut integrasi operasional
dan berhubungan dengan hubungan antara infrastruktur dan proses organisasi, ya. Nah, itu apa namanya? SAM sendiri, ya. SAM sendiri adalah usulan gitu ya, usulan konseptual yang digunakan untuk memahami keselarasan strategis dari perspektif 4 komponen ya, atau 4 kuadran begitu yang sering disebut oleh orang-orang, yaitu strategi bisnis gitu ya. Strategi bisnis ya, kemudian strategi IT ya, kemudian infrastruktur organisasi gitu ya, kemudian infrastruktur IT. Nah, pada prinsipnya dari keempat kuadran ini akan saling berhubungan, ya, dan saling berhubungan. Namun di dalam tiap-tiap kuadran itu memiliki indikator atau faktornya yang berbeda, gitu ya. Seperti bisnis strategi memiliki bisnis scope, bisnis governance, dan distinct competence gitu ya. Nah, ke beberapa faktor yang ada di dalam kuadran ini akhirnya mempengaruhi bagaimana kuadran itu bekerja. Nah, gitu ya. Oke. Saya geser dulu. Kita coba bahas satu-satu terkait kuadran bisnis strategi gitu ya. Nah, bisnis strategi atau strategi bisnis di dalam organisasi itu sudah bisa dilihat bahwasanya ruang lingkupnya ya itu, atau bisnis scope itu mencakup banyak hal. Pasar, produk, jasa, pelanggan, lokasi gitu ya. Ya maksudnya lokasi organisasi begitu ya. Kemudian kompetitor itu masih mencakup ruang lingkup bisnis. Kemudian kompetisi pembeda gitu ya, atau distinctive competence itu faktor utama gitu ya, faktor utama penentu keberhasilan. Keberhasilan apa? Keberhasilan organisasi bisnis tersebut dalam kasus critical success factor gitu ya. Nah, kompetensi yang membuat atau yang menjadi ciri khas ini adalah atribut-atribut strategi gitu ya. Misalnya harga, kualitas, nilai tambah layanan gitu ya. Engagement mungkin ya sekarang lagi in gitu ya. Nah, gitu. Itu poinnya di sana. Kemudian yang terakhir ya adalah pemerintahan atau bisnis governance gitu ya, atau tata kelola bisnis ya begitu ya. Itu bagaimana organisasi dapat membina hubungan dengan para manajemen, para pemegang saham, dan para direktur. Artinya yang dimaksud pemerintahan governance di sini itu bukan pemerintahan literally gitu ya, yang pemerintahan Pemkot, Pemda bukan gitu ya. Tapi tadi sempat Pak Latif singgung bahwasanya divisi itu juga pemerintahan, bagian daripada pemerintahan itu gitu ya. Jadi pemerintahan bisnisnya gitu ya. Ya. Oke, kemudian IT strategi. IT strategi itu juga memiliki 3 faktor gitu ya. Apa saja? Yaitu teknologi scope, systemic competence, IT governance. Nah, IT scope ya atau teknologi scope yaitu ruang lingkup teknologi informasi yang meliputi jenis dan berbagai sistem IT serta kemampuannya. Misalnya IT ini atau sistem ini hanya berjalan di lokal area misalnya, atau sudah dalam kapasitas web base misalnya gitu.
atau lain-lain, misalnya sudah terkoneksi dengan IoT misalnya, robot misalnya, dan seterusnya. Jadi seberapa handal gitu ya, seberapa handal IT diterapkan pada organisasi bisnis itu. Kemudian ada kompetensi sistemik atau systemic competence gitu ya. Berfokus pada atribut-atribut khas kompetensi IT, misalnya keandalan sistem yang lebih tinggi, interkoneksi, fleksibilitas gitu. Nah, jadi yang dibahas ya atau unsurnya adalah unsur-unsur IT gitu ya. Jadi yang dimaksud kompetensi itu IT-nya yang kompetens gitu ya. Bukan orangnya gitu. Bukan orang, tapi IT-nya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah IT governance, mengacu pada pilihan penyelarasan strategis sebuah model untuk transformasi mekanisme struktural organisasi, ya, mendapatkan yang dibutuhkan dan kemampuan IT yang melibatkan isu-isu seperti penyebaran jaringan, rahasia begitu ya, atau umum gitu. Nah, jadi pada dasarnya IT strategi ini bagaimana organisasi memberikan rencana gitu ya, rencana strategisnya dalam sektor-sektor atau dalam faktor lingkup teknologi, kompetensi IT-nya gitu ya, dan pemerintahan IT-nya. Oke, yang ketiga ada kuadran organisasi, infrastruktur dan proses gitu ya, atau infrastruktur organisasi dan proses-prosesnya. Kuadran ini memiliki 3 komponen gitu ya, atau faktor tadi yang Pak Latif sebutkan ya. Ada 3 komponen, yaitu administratif infrastruktur, proses, dan skill. Nah, kalau sudah di area sini, ini area human nih gitu, area orang-orangnya, staff-staffnya gitu ya. Nah, struktur administratif terdiri dari struktur otorisasi, tanggung jawab, dan peran dalam organisasi. Komponen proses menyangkut aktivitas dalam organisasi yang menentukan sejauh mana tingkat pekerjaan yang dapat diintegrasikan dengan IT. Ya. Kemudian yang terakhir adalah komponen skill, berfokus pada sumber daya manusia dan organisasi, khususnya berkaitan dengan pelatihan dan pengalaman personil gitu ya. Jadi bagaimana tugasnya itu kan berarti begini ya, bagaimana kuadran organisasional infrastruktur ini itu memberikan pengalaman yang berharga terhadap sumber daya manusia, terhadap stafnya. Agar apa? Agar mereka bisa bertambah keahliannya, bisa melaksanakan prosedur atau proses yang sudah direncanakan, gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, di kuadran IT infrastruktur dan proses ya, kuadran ini terdiri dari komponen arsitektur, proses, dan skill. Hampir sama ya, hampir sama, tapi bedanya adalah yang satu berkaitan dengan bisnis, yang satu berkaitan dengan IT. Ingat, ini adalah bagaimana penyelarasan antara tujuan bisnis dan IT gitu ya. Nah, di kuadran ini terdapat 3 komponen gitu ya, arsitektur, proses, dan skill. Infrastruktur IT mencakup hardware, software, data gitu ya, aplikasi gitu ya. Nah, kemudian yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai strategi IT dan strategi organisasi. Ya. Nah, strategi organisasi bisnisnya gitu ya. Nah, proses berpusat pada pengembangan praktif gitu ya, secara khusus dan bagaimana proses itu berjalan ya.
Komponen proses juga mencakup pengembangan aplikasi, manajemen, fungsi, maintenance gitu ya. Nah, evaluasi gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Ya bisa dibilang siklus hidup teknologi lah ya. Siklus hidup IT itu bagaimana sih gitu. Ya itu bisa diterapkan di sana. Kemudian sedangkan skill membahas tentang pengalaman, kompetensi, dan nilai pekerja teknologi, norma, budaya, etika gitu ya. Nah, gaji personil, pelatihan gitu. Nah, itu ada di situ. Jadi skop daripada siklus hidup IT tadi ya itu ditambahkan dengan eh, evaluasi behave-nya gitu ya. Kira-kira orang-orang ini bisa pakai apa enggak gitu ya. Nah, eh, itu ya strategic alignment model ya pada prinsipnya itu menyediakan fundamental gitu ya atau pondasi dan roadmap kerangka kerja teknologi informasi gitu ya atau roadmap IT-nya yang bisa dibilang kuat gitu ya karena ini sudah model yang lama loh gitu. Ini sudah konseptual model lama sebetulnya tapi masih dipakai sampai hari ini. Namun pada penerapannya juga bisa fleksibel gitu ya melihat dalam satu kuadran gitu ya atau begini kalau dalam keilmuan sosioinformatik gitu ya dalam satu variabel memiliki 3 indikator maka ini yang bisa menjadikan sebuah variabel itu fleksibel gitu ya. Nah, bisa jadi tidak tercapai di indikator yang ini tapi tercapai di indikator yang itu gitu ya. Nah, seperti IT infrastruktur gitu ya, proses sama skill. Skill sama prosesnya belum tercapai, tapi infrastrukturnya sudah ada. Nah, tinggal mengevaluasi dan menganalisisnya bagaimana menghubungkan antara IT infrastruktur ini yang sudah mature dengan proses dan skill gitu ya. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, siklus keselarasan daripada IT itu ada roadmap gitu ya ada roadmap jadi diawali dari rencana daripada organisasi bisnis itu berjalan gitu ya kemudian terkadang sebuah perencanaan global gitu ya masih saja ada kebijakan-kebijakan yang belum terserap penuh di dalam roadmap itu. Ya misalnya saja ada mahasiswa yang tidak bisa entry gitu ya, tidak bisa entry KHS gitu ya, dikarenakan nilainya ada beberapa nilai gitu ya, tidak bisa entry KRS gitu ya. Saya tadi bilang KRS atau KHS ya, whatever, saya lupa tapi saya ulangi ada mahasiswa tidak bisa entry KRS karena ada beberapa mata kuliah yang nilainya itu kecantol gitu ya nyantol di nggak tahu di mana karena ini kan proses ya ada dosen yang menilai ada admin yang menginputkan ada sistem yang dioperasikan nah ini kan runtutan jadi kan nggak tahu ini harus mana ini yang dikejar kan gitu nah IT punya roadmap IT-nya gitu kalau misalnya nggak nilainya keluar 2,5 berarti yang bisa di KRS-kan SKS-nya cuma 18 SKS gitu misalnya atau 20 SKS gitu misalnya. Nah, artinya loh, mahasiswa nggak terima dong ada nilainya yang belum masuk tapi sudah dianggap nilai yang ada di KHS itu adalah nilai akhirnya gitu. Nah, maka ada kebijakan khusus tuh di situ yang tanda kutip memotong dari IT roadmap-nya gitu. Jadi ya, nah jadi ada kebijakan yang akhirnya nggak sesuai dengan roadmap. Apakah itu hal yang wajar, Pak? Wajar sekali, itu hal yang wajar. Sebuah kebijakan itu, kebijakan IT gitu ya, itu juga menjadi hal yang wajar
ketika ada case-case yang memang belum tercover di dalam perencanaannya gitu ya. Nah, siklus keselarasan IT itu terdiri dari roadmap, kebijakan, dan teknologi. Artinya teknologinya atau IS-nya itu kemudian bagaimana sehingga si mahasiswa yang tidak bisa input KRS sesuai dengan yang harusnya didapat, SKS-nya maksimal mungkin 24 begitu. Nah, tapi melihat nilainya udah di cross check nih, tanya dosen, oh nilainya A, tanya admin, oh sudah saya inputkan, kata. Ya sudah, berarti ada kebijakan yang melewati rencana dari IT tadi, gitu ya. Nah, jadi teknologinya bagaimana? Ya mengikuti mestinya. Maka ada yang namanya teknologi roadmap change, gitu ya. Jadi ada perubahan di dalam roadmapnya. Gitu. Nah itu analogi saya itu adalah analogi yang sangat sederhana ya. Tapi pada case-nya yang namanya roadmap itu juga tidak mudah untuk dirubah gitu ya. Nah, jadi bukan case per case gitu ya. Nah, kalau yang saya contohkan kan sangat kecil sekali gitu. Sedangkan roadmap ini kan banyak orang yang akan terlibat di sana. Misalnya kalau kita bicara bab kampus ya Puskom akan terlibat. Masalah apa nih? Mahasiswa, oke, berarti Warek 1 terlibat, Warek 3 terlibat, gitu ya. Kaprodi terlibat, gitu ya. Misalnya Dekan terlibat, gitu. Akhirnya teknologi roadmap change itu akhirnya tidak mudah untuk dicapai, tapi idealnya siklus keselarasan IT itu seperti itu, gitu ya. Ketika ada temuan, dicatat, kemudian bagaimana teknologi itu mengeksekusi, nah itu menjadi sebuah catatan yang kemudian menjadi roadmap baru, gitu ya, roadmap baru bagi keselarasan IT-nya. Oke, merencanakan program kerja, gitu ya. Baik, dalam merencanakan program, jadi kan tadi teorinya gitu ya, teorinya menggunakan SAM gitu ya. Nah, itu bisa dikerjakan gitu ya. Nah, bagaimana merencanakan program kerjanya di dalam IT strategic alignment gitu ya. Yang pertama adalah translate the technology roadmap into business unit plans gitu ya. Atau bagaimana kita itu menerjemahkan roadmap peta gitu ya, peta teknologi atau kerangka teknologi ke dalam rencana unit bisnis. Ingat bahwasanya strategic alignment ini berkaitan dengan organisasi ya, di mana organisasi bisnis itu jelas ada orangnya gitu ya, jelas ada unit terkecil gitu ya daripada organisasi bisnis itu sendiri itu. Nah, jadi menerjemahkan bagaimana teknologi ini tuh bisa diterima gitu ya di dalam unit-unit bisnis gitu. Oh, jangan dikira kalau ada penerapan IT kemudian unit bisnis itu dengan senang hati menerima gitu ya. Belum tentu loh ya. Gitu ya. Kan sering kali ya penerapan IT itu paradoks dengan pendapatan misalnya gitu. Atau kalau kita boleh bilang ya ceperannya kurang gitu ya, karena ada beberapa spot yang harusnya bisa nambah ceperannya gitu ya. Nah, tapi karena ada IT akhirnya kepangkas gitu ya. Akhirnya tidak ada pemasukan lagi di area itu misalnya gitu. Ya kan? Nah, jadi dalam case ini ya bagaimana menerjemahkan, menghubungkan antara IT atau roadmap IT gitu ya ke dalam unit bisnis gitu ya. Nah, unit bisnis perlu bergerak dengan kecepatan yang berbeda, artinya setiap unit bisnis itu kan banyak ya unit bisnis dalam sebuah
organisasi bisnis itu kan ya banyak. Nah, tuntutannya ketika ada IT roadmap itu unit bisnis bergerak dengan lebih cepat gitu ya. Kemudian adanya alasan komersialisasi ekonomi cash flow unit, kendala ekonomi setiap unit bisnis dalam suatu organisasi yang berbeda, maka harus memiliki program kerja IT. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahannya gitu ya. Bagaimana ada tuntutan kecepatan dalam unit bisnis itu bergerak, kemudian bagaimana peningkatan komersialisasinya gitu ya. Nah, atau kendala geografis itu kan banyak ya, kendala geografis itu ya lokasi, kemudian kompetitor dan seterusnya gitu. Maka dari beberapa masalah itu unit bisnis itu seyogyanya gitu ya, itu memiliki program kerja IT-nya gitu. Nah, agar apa? Agar alignment gitu ya, agar selaras. Organisasi bisnis itu punya, tapi unit bisnisnya tidak terpegang. Nah, berarti IT ini milik siapa gitu ya? IT ini kan mestinya miliknya semuanya. Jadi bagaimanapun juga unit bisnis harus memahami dan mengetahui bahwasanya ada IT infrastruktur, ada IT roadmap yang dikerjakan secara prosedural, secara administratif itu dilaksanakan bersama. Ya. Nah, ini adalah metrik gitu ya, atau tabel service delivery metric, di mana kalau mau kita kerjakan nih, kita punya project nih. Projectnya adalah mengukur strategic alignment dari perusahaan ABC gitu misalnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya yang paling mudah adalah membuat metrik ini gitu ya, service delivery metric. Nah, yang menunjukkan penerimaan layanan di seluruh unit bisnis. Ya, karena strategic alignment itu diawali dari unit bisnisnya gitu. Oke ya. Nah, mulai dari yang pertama adalah bagaimana unit bisnis itu ya, ada unit bisnis A, B, C, D gitu. Kemudian ada servisnya gitu ya. Ada layanannya. Nah, layak IT-nya gitu ya, ada IT-nya. Nah, unit bisnis A apakah kemudian menggunakan atau perlu servis layanan A gitu. Oh, perlu centang. Servis unit bisnis B apakah perlu servis A, layanan A gitu. Oh, perlu servis B. Oh, tidak perlu ya, tidak usah dicentang gitu ya. Jadi ini adalah memetakan antara IT strategi gitu ya, IT strategi dengan unit bisnis gitu ya, dengan unit bisnisnya. Nah, kemudian apakah berhenti di situ? Enggak gitu. Nah, kemudian akan dilanjutkan gitu ya, atau lebih detail gitu ya, lebih detailnya itu menggunakan tabel lanjutannya. Apa itu? Apakah layanan A gitu ya? Nah, apakah layanan A itu butuh komponen A gitu ya? Nah, jadi ada layanannya, ada komponennya kan. Sebuah layanan gitu ya, sebuah layanan itu kan punya beberapa komponen kan gitu ya. Nah, dalam sebuah sistem itu ini kita ambil contoh, dalam satu sistem punya 5 komponen gitu ya, 5 komponen. Nah, bagaimana kemudian layanan A itu berhubungan dengan komponen A, B, C, D, E gitu. Nah, ya tinggal kita telusuri apakah sebuah layanan itu memiliki komponen A, gitu, memiliki komponen B, gitu, dan seterusnya. Nah, jika dikaitkan dengan organisasi bisnis gitu ya, dan IT bisnisnya gitu ya, dengan bagan ini sebetulnya bagan ini itu
mengembangkan gitu ya, atau bagan ini adalah kerangka kerja manajemen yang dapat memfasilitasi antara organisasi bisnis dan IT bisnisnya gitu ya. Ya tentunya ini secara kualitatif nih gitu ya. Ini jelas akan banyak diskusi gitu ya, brainstorming, observasi di lapangan gitu ya, dan seterusnya ini. Nah, jadi sebenarnya ini bahan daripada diskusi organisasi bisnis dan unit-unitnya gitu ya. Oke, ini tadi kan rencana gitu ya. Nah, ini rencana IT-nya gitu. Maka di dalam membuat tabel ini ya, di dalam membuat tabel komponen gitu ya, kita bisa bilang komponen, maka layanan A butuh komponen apa, B, C, D butuh apa gitu ya. Nah, ini akan bisa dinegosiasikan antara fungsi IT dan unit bisnis gitu ya. Ya mudah-mudahan agak bingung, mudah-mudahan agak bingung, nggak apa-apa ya. Artinya belajar ya, kalau bingung artinya belajar. Nah, jadi dari unit bisnis ke layanan, kemudian pindah dari layanan ke komponen, kan gitu ya. Nah, turunannya aja begitu ya. Untuk mencari apa? Untuk mencari komponen apa yang sesuai dengan service atau layanan A, B, C, D, E gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Oke, setelah itu apakah selesai? Belum gitu ya. Masih ini usulan gitu ya. Ini usulan tabelnya begitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan eh, apa namanya, bisnis unit sama service roadmap-nya gitu ya. Ya, eh, kalau ini nanti kalau misalnya kalian lihat di sini ada service A ya, maka secara secara otomatis kalau di sini ada service sampai D misalnya, berarti di sini ada service A ya, eh, apa namanya, quarter 1 gitu ya, atau apa ya, kita nyebutnya biasanya pertemuan gitu ya, atau kuartal, atau apa ya, eh, apa namanya, pengembangan. Nah, pengembangan pertama ngapa bisa di apa namanya, diimplementatifkan di mana gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jadi setelah dari tabel komponen itu kita membuat service roadmap-nya. Nah, service roadmap-nya ini ya berdasarkan service yang ada. Kalau sampai D ya D, kalau sampai E ya E, dan seterusnya. Ya, pengembangan. Nah, ini bahasa gampangnya adalah pengembangan aja lah. Pengembangan pertama gitu ya. Nah, untuk bisnis unit A, ini bisnis unit A di sini event A gitu. Nah, eventnya apa gitu. Nah, event ini ya bisnis unit yang bisa apa namanya, eh, menjelaskan gitu ya, menjabarkan lebih detail gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah jelas bahwasanya dalam pengembangan tahap pertama ya, pengembangan tahap pertama ini diperuntukkan gitu ya, diperuntukkan pada kegiatan gitu ya, kegiatan A ya, kegiatan apa. Nah, ya apa aja gitu ya, paham ya maksudnya ya. Nah, jadi kan kalau di sini ada bisnis unitnya, ada layanan, kemudian turunannya diturunkan lagi menjadi komponen, layanan punya komponen. Nah, kalau sudah di sini kemudian bisnis A itu punya kegiatan. Nah, kegiatannya didukung oleh pengembangan pada tahap pertama. Tuh, paham ya? Nah, mudah-mudahan bingung ya. Nggak apa-apa gitu ya. Yang penting knowing dulu lah ya. Nah, yang penting tahu dulu. Paham itu nanti, yang penting tahu. Paham itu silakan dieksplor aja nanti. Kemudian, nah, sama dengan yang sebelumnya, maka di sini juga terdapat komponen roadmap-nya.
gitu ya. Komponen roadmap. Kalau misalnya komponennya di sini sampai E, ya berarti nanti komponen A, kemudian bikin tabel lagi komponen B, komponen C, dan seterusnya gitu ya. Nah, hampir sama penjelasannya dengan service roadmap gitu ya. Kalau dalam quarter 1 ya ada kegiatan di bisnis unit A gitu ya, kegiatan apa yang bisa di cover di sini gitu ya. Ya, kegiatan A. A ini bukan bisnis unit A lo ya. Nah, ini adalah kegiatan pertamanya dia gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari B ini justru kegiatan awalan gitu ya. Kegiatan awalan dari bisnis unit B itu terjadi di pengembangan kedua gitu ya, atau di kuartal kedua atau di quarter 2 gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ya. Nah, jadi gitu, ini metriknya, ini memetakannya. Jadi kalau bisnis unit B punya agenda, punya kegiatan ternyata belum bisa tercover di service roadmap service A ya, di pengembangan pertama, oh berarti kegiatannya ada di pengembangan kedua dan seterusnya. Sama ini juga begitu. Oke ya. Nah, kalau bingung nggak apa-apa ya. Nanti kalau ingin tahu ya explore secara mandiri ya. Oke. Kemudian Chief IT Strategic Alignment. Jadi apa sih capaiannya sebetulnya IT Strategic itu gitu ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana bisnis kita itu bekerja. Ya. Jadi bisnis kita itu sebetulnya dengan IT Strategic ini matching nggak sih gitu. Atau jangan-jangan IT itu justru bikin beban kerja kita gitu. Ya kan? Nah, misalnya apa ya? Misalnya pabrik rokok lah. Jangan dikira pabrik rokok itu besar semua. Enggak ya, ada pabrik rokok kecil tapi pendapatannya juga tetap besar gitu ya. Apakah ada IT strategik di sana? Kok saya rasa enggak ya gitu. Nah, hasil dari observasi saya, wawancara saya sama salah satu pemilik gitu ya, rokok di Malang gitu. Penerapan IT strategiknya enggak begitu diterapkan gitu, tidak begitu ada gitu ya. Jadi ya konvensional semuanya gitu ya. Tapi omsetnya ya maksimalis gitu ya. Nah, IT strategi penggunaan IT-nya minimalis tapi omsetnya atau pendapatannya maksimalis ya. Oke, yang kedua adalah tujuan strategi bisnis. Nah, dari IT Strategic Alignment ini akhirnya kita mengetahui tujuan dari bisnis kita ini mau kemana sih gitu. Ya, kalau kita bicara masalah posisi bisnis itu kan ada yang lokal, nasional, multinasional kan gitu ya, internasional kan gitu. Nah, jadi kita akan tahu bisnis kita itu berada di mana saat ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya yang tersedia bagi bisnis. Kita akan tahu ketika menerapkan IT Strategic Alignment ini, sumber daya yang ada di dalam organisasi bisnis ini mumpuni enggak dalam memegang IT, mumpuni enggak dalam mencapai tujuan organisasi bisnis gitu ya. Nah, itu akan beda kasus ketika kalian tanya, Pak, kalau nggak mumpuni terus bagaimana? Apakah tidak dikasih JHT gitu ya? Atau tidak dapat JHP gitu? Nah, itu ya. Jadi itu case yang berbeda. Oke, kemudian yang keempat adalah konteks operasi. Operasi yang dimaksud adalah IT IT operasinya gitu ya. Jadi ketika menerapkan IT ya, ketika menerapkan IT ini sudah dioperasikan bagaimana gitu. Apakah staffnya ini acceptant atau resistant malahan gitu ya, atau bagaimana? Kita akan mengetahui bagaimana IT ini kemudian diterima atau ditolak oleh unit bisnis dan staff. Kemudian yang kelima, kita akan mengetahui roadmap teknologi kita atau roadmap IT kita ke depan kita harus bagaimana, apalagi kalau di
kita sudah menemukan siklus keselarasannya gitu ya. Mungkin ada teknologi roadmap change-nya, jadi akan sangat berpengaruh pada roadmap IT-nya. Yang keenam adalah rencana kerja unit bisnis. Sudah jelas tadi di awal saya juga sudah menceritakan gitu ya, sedikit membahas tentang bagaimana efeknya terhadap rencana kerja unit bisnis, di mana unit bisnis dituntut untuk lebih powerful gitu ya di dalam mengerjakan atau mencapai tujuan bisnis. Kemudian yang ketujuh ya, komitmen kita kepada pelanggan. Nah, jangan lupa bahwasanya organisasi bisnis itu endingnya bagaimana pelanggan itu nggak lari dari kita. Ini penting nih gitu. Orang jualan yang paling penting itu bukan dagangannya laku, tapi bagaimana orang itu mau balik kan gitu ya. Mestinya kan begitu ya. Nah, baik kalau dagangannya laku hari ini laku besok nggak balik ya kan sama saja gitu. Nah, jadi komitmen organisasi bisnis itu bagaimana menggandeng, merangkul gitu ya pelanggannya. Nah, ini saya buat beda nih. Dari 7 achieve tadi, maka ada konteks pembenahan di dalam bisnis gitu ya. Apa itu? Yang pertama adalah sasaran untuk mengelola kerangka penyampaian. Jadi bisa jadi unit bisnis menolak adanya IT strategik gitu ya, roadmap IT-nya gitu. Bisa jadi menolak. Maka kalau itu menjadi salah satu temuan, maka sasarannya adalah bagaimana kerangka IT ini bisa diterima, bisa diterapkan secara prosedural dan administratif bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sasaran untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan penyedia gitu ya. Mengelola itu bukan hal yang mudah gitu ya. Nah, kita pahami itu bukan hal yang mudah, tapi di dalam strategic alignment ini harapannya adalah kita mengetahui gitu ya bahwasanya pelanggan itu adalah sebuah value yang perlu juga untuk disorot gitu ya, mendapatkan perhatian gitu ya. Ini kok kita nih. Kemudian yang sasaran berikutnya adalah mengukur keberhasilan kegiatan bisnis. Jelas IT Strategic Alignment adalah salah satu kegiatan gitu ya, mengerjakan sebuah pengukuran gitu ya dari keberhasilan kegiatan bisnis bisnis IT terhadap bisnisnya itu ya, itu Chief IT Strategic Alignment ya. Nah, kita sampai di penghujung slide ya. Ada tugas yang nanti silakan dikerjakan tugasnya ya, silakan cek di Google Classroom. Baik, sekian pertemuan 3 terkait strategic alignment yang bisa saya bahas. Untuk diskusinya silakan meninggalkan di kolom komentar Classroom, jangan di WA ya. WA tempat kita komunikasi ya. Kalau ada pertanyaan, ada jawaban, ada sanggahan, silakan diletakkan di Google Classroom. Kenapa? Biar nggak ketumpuk, biar nggak hilang, dan diskusi itu tetap selalu ada dan bisa kalian lihat kembali. Kalau di WA, ya kita memang bisa lebih cepat, iya memang, tapi akan cepat hilang juga gitu ya. Karena antara komunikasi dan diskusi tidak punya ruang gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.